Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu, amin. Nah, di video kali ini aku bakalan ngelanjutin dari video aku sebelumnya, part 1, yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Ya udah, langsung saja kita cus ceritanya. Peristiwa malam itu tidak Om Heri ceritakan kepada Wahyu. Om Heri mencoba untuk menyimpan sendiri dan tidak mau membuat Wahyu ketakutan. Di samping itu juga, Om Heri sudah mulai sibuk dengan pekerjaan yang cukup melelahkan. Malam-malam berikutnya, suara nenek menyapu di luar itu pun sesekali terdengar, tapi Om Heri mencoba tidak terpengaruh. Dalam ketakutan, Om Heri memaksa diri untuk tidak menghiraukannya, membiarkan hingga suara itu menghilang dengan sendirinya. Sekitar 1 bulan tinggal di rumah itu. Ketika Om Heri dan Wahyu sudah semakin akrab, mereka sudah dapat berbincang tentang apapun. Sudah tidak terlalu formal lagi. Pak, memang Pak Heri bisa tidur nyenyak di kamar itu sendirian? Tanya Wahyu pada suatu ketika. Nyenyak-nyenyak aja yuk. Memang kenapa? Tanya Om Heri. Tak apa-apa, Pak. Wahyu menggantung pembicaraan. Memangnya kamu tidak bisa tidur nyenyak yuk? Bisa, Pak. Bisa. Jawab Wahyu sedikit gelagapan. Om Heri tak terlalu mengambil pusing dengan percakapan itu. Hingga pada akhirnya ada peristiwa yang terjadi pada suatu malam. Om Heri akhirnya tahu alasan dibalik sikap Wahyu. Seperti biasa, malam Jumat itu, selepas Isya, mereka berbincang di teras depan rumah. Wahyu dengan sisa energi yang terlihat masih banyak, tampak bersemangat berbincang. Segala hal mereka perbincangkan tentang pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi ada satu topik yang selalu mereka hindari. Sebenarnya Wahyu sih yang terlihat sangat menghindari, yakni hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. Ketika perbincangan sudah menjurus ke arah itu, Wahyu langsung mengalihkan topik pembicaraan, lalu memperlihatkan gelagat yang aneh seperti ketakutan. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka sudah lelah dan mengantuk, bahkan obrolan pun sudah semakin sedikit. Malam itu cukup dingin seperti biasanya. Walaupun tak ada angin yang bertiup, suara jangkrik bersahut-sahutan. Gelap gulita mulai menjadi teman akrab ketika malam tiba. Mereka mulai terbiasa dengan pemandangannya. Dalam keheningan mereka yang masih terdiam, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Kira-kira seperti itu suaranya. Mereka saling berpandangan, menerka-nerka suara apa itu gerangan. Suara yang awalnya terdengar sangat jauh, lama-kelamaan semakin dekat, mendekat ke arah tempat mereka duduk. Semakin jelas dan kuat suara itu terdengar. Pak, kita masuk aja yuk. Ajakan Wahyu memecah keheningan. Om Heri mengangguk setuju. Mereka pun bergegas masuk. Wahyu mengunci pintu dan jendela. Wajahnya terlihat ketakutan. Ada apa yuk? Kok kamu seperti ketakutan? Gak ada apa-apa kok, Pak. Mungkin karena kecapean saja. Jawabnya. Setelah mematikan petromak ruang tengah, Wahyu pamit masuk ke kamarnya.
Om Harry juga langsung masuk ke kamar. Entahlah, tapi malam itu memang sudah mulai mencekam sejak mereka mendengar suara aneh itu di luar rumah. Masih dalam keadaan penasaran, memikirkan suara apakah gerangan tadi itu, Om Harry mencoba memejamkan mata. Sudah jam 11 malam, Om Harry masih belum bisa tidur juga. Resah dan gelisah di atas ranjang besi dan kasur kapuk, nyamuk-nyamuk semakin ganas, memaksa Om Harry untuk memasang kelambu mengelilingi tempat tidur. Hanya bisa melamun, guling ke kanan, guling ke kiri. Kantuk tak datang juga. Hingga ketika jam 12 malam, sesuatu hal terjadi. Om Harry mendengar suara yang bersumber dari luar kamar. Suara yang sama persis dengan yang Om Harry dan Wahyu dengar waktu di luar rumah tadi. Kali ini suaranya sangat dekat, bersumber dari dalam rumah. Om Harry mulai ketakutan dan semakin ketakutan ketika Om Harry yakin kalau suara itu bersumber dari ruang tengah. Suara itu semakin terdengar dengan intensitas yang tinggi, semakin sering. Om Harry ketakutan, namun tak berani berbuat apa-apa. Selang beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Suasana kembali hening, sangat hening. Jam sudah hampir di pukul 1 malam, ketika tiba-tiba ada suara dari ruang tengah. Pak Harry. Ada suara yang memanggil nama Om Harry, seperti suara Wahyu. Om Harry bangun dari tempat tidur, melangkahkan kaki mendekati pintu. Pelan-pelan Om Harry memutar ganggang pintu dan membukanya. Setelah pintu terbuka sebagian, Om Harry melihat keluar. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Di depan pintu tak ada siapa-siapa. Tidak ada Wahyu di depan pintu. Kosong. Tiba-tiba suara itu kembali terdengar. Kali ini sangat jelas dan keras, menandakan kalau sumber suaranya sangat dekat. Refleks, Om Harry melirik ke arah sumber suara, ke pojok ruang tengah yang gelap. Samar-samar, mata Om Harry menangkap sesuatu. Sesuatu yang berdiri tegak di pojok ruang tengah. Jaraknya hanya sekitar 3 meter dari Om terpaku berdiri. Badan Om Harry lemas, bulu kuduk berdiri semua. Jantung berdegup sangat kencang ketika menyadari kalau yang Om lihat saat itu adalah pocong. Pocong yang berdiri tegak di sudut ruangan, berwarna putih kusam. Bagian wajahnya terbuka, namun Om Harry tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Om Harry langsung menunduk dan perlahan menutup pintu. Setelah pintu tertutup, buru-buru Om Harry naik ke atas tempat tidur, bersembunyi di balik kelambu. Ketakutan. Lalu, pocong itu melayang masuk ke dalam dan berhenti tepat di tengah kamar. Dia berdiri diam menghadap ke tempat tidur. Om Harry sangat ketakutan. Badan lemas, tulang seperti lepas dari engselnya.
Posisi mereka hanya dipisahkan oleh kelambu yang sangat tipis dan transparan. Wajah pocong itu hitam dan tak karuan bentuknya. Om Heri diambang pingsan. Situasi itu sangat mengerikan. Tiba-tiba, pocong itu mengeluarkan suara. Setelah itu, tak ada yang ingat apa-apa lagi. Om Heri pun pingsan. Ketukan pintu membangunkan Om Heri. Suara Wahyu memanggil-manggil dari luar kamar. Pak Heri, bangun Pak, sudah subuh. Om Heri langsung bangun dari tempat tidur dan keluar kamar. Lalu mereka sholat subuh bersama. Setelah sholat, Om Heri melihat wajah Wahyu terlihat kuyuh seperti kurang tidur. Kamu kurang tidur ya? Iya Pak, nanti saja di luar rumah saya ceritain ya Pak. Jawab Wahyu setengah berbisik. Om Heri mengangguk pelan. Sepertinya Om Heri paham apa yang akan Wahyu ceritakan. Siangnya, ketika sedang mengawasi para pekerja, Wahyu mulai bercerita. Tadi malam saya nggak bisa tidur Pak. Saya ketakutan. Dari awal kita mendengar suara srek di luar rumah. Saya sudah mulai ketakutan. Karena saya tahu itu suara apa. Itu suara pocong. Cerita awal Wahyu mengagetkan. Makanya saya langsung ajak Pak Heri masuk ke dalam rumah. Yang saya takutkan kalau pocong itu masuk ke dalam rumah. Dan benar Pak, saya mendengar suaranya dari ruang tengah. Untungnya pocong itu nggak masuk ke kamar saya. Karena itulah saya nggak bisa tidur semalaman Pak. Pak Heri mendengar suaranya juga nggak semalam? Tanya Wahyu di ujung cerita. Om Heri langsung menghela napas panjang dan menceritakan kejadian yang Om Heri alami pada malam itu semuanya. Wahyu hanya diam mendengarkan. Itulah alasannya kenapa Wahyu hanya tahan 1 minggu sewaktu tinggal sendirian pertama kali. Dia tidak kuat menahan gangguan-gangguan yang menyeramkan. Setelah hari itu, mereka memutuskan untuk tidur bersama dalam satu kamar setiap malam. Sekaligus untuk mengurangi rasa takut mereka. Teror berakhir? Belum. Teror tetap berjalan dan semakin seram. Yaps. Selesai. Bagaimana ceritanya teman-teman? Apakah seram? Nah, jika kalian memiliki cerita horor lainnya apapun itu, kalian bisa langsung DM saya dan juga melalui email. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.